Alhamdulillahirabbil alamin. Wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala ayyaman ma'duda faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat iman, Islam, usia, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah di masjid ini, yang insyaallah nanti akan kita lanjut dengan ibadah salat tarawih sekaligus witir. Marilah kita mensyukuri segala nikmat dan karunia dari Allah dengan kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan bisa menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin khatamun nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita meneladani petunjuk daripada Rasulullah, kita tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184 Allah mengatakan ayyaman ma'dudah, bahwasanya puasa bulan Ramadan itu hanya dalam hari-hari tertentu. Yang itu artinya tidak semua bulan Allah jadikan puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan itu hanya 1 bulan di dalam 12 bulan dalam 1 tahun. Imam Ibnu Katsir mengatakan kenapa dijadikan begitu? Agar manusia tidak merasa bosan dan tidak merasa jenuh. Makanya puasa itu hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka kalau ada di antara kita yang sakit atau yang dalam musafir, maka bolehlah dia mengganti di hari lain. Dalam ayat itu Allah tidak menyebutkan apa jenis sakitnya. Asal sakit yang mungkin sakit itu memberatkan kita untuk berpuasa, maka boleh kita tidak berpuasa, tetapi diganti dengan di hari lain atau dengan membayar fidyah. Begitu juga dengan orang yang sedang dalam keadaan musafir. Kemudian ayat berikutnya berbunyi wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Dan bagi orang-orang yang merasa berat untuk menjalankan puasa, maka hendaklah dia memberi makan, yaitu fakir miskin, dengan membayar fidyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bunyi daripada ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa dulu ketika awal-awal puasa belum seperti hari ini. Dulu pertama kali puasa adalah masih bersifat pilihan. Dulu boleh puasa, boleh tidak puasa. Makanya bunyi ayatnya mengatakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Dan bagi orang yang merasa berat untuk berpuasa, padahal dia tidak sakit, dia tidak sedang musafir, dia sehat secara fisik, tapi berat untuk melakukan puasa, maka kata Allah boleh dia tidak berpuasa, tetapi diganti dengan membayar fidyah, memberi makan orang fakir miskin. Kemudian ayat itu disambung dengan faman tatawwa huwa khairullah. Maka puasa yang tinggal 1 hari, maka memberi makan 1 orang fakir miskin 1 hari. Tetapi kalau dia melebihkan daripada 1 orang, maka itu kebaikan baginya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Maka siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu adalah baginya. Artinya kalau boleh kita memberikan makan 1 orang lebih daripada fakir miskin membayar fidyah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu paman tatawwa khairan fa khairullah wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu adalah lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Maka dulu awal-awal puasa masih bersifat pilihan. Kemudian dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Katsir, dulu ketika awal puasa turun itu juga setelah daripada itu terasa sangat berat. Bagaimana dulu awal puasa adalah ketika seseorang itu berpuasa, kemudian dia tertidur setelah sholat Isya, maka seorang yang beriman tidak boleh lagi makan dan minum, termasuk menyentuh istrinya.
Itulah dulu beratnya awal-awal ketika diwajibkan puasa. Apabila sudah masuk sholat isya, kemudian seorang hamba Allah tertidur, maka dia tidak boleh lagi makan dan minum termasuk menyentuh istrinya sampai besok kembali berbuka puasa. Makanya sangat berat, sehingga ada sahabat waktu itu diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lupa, saking beratnya puasa itu hingga dia menyentuh istrinya pada malam hari. Kemudian datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini? Saya lupa kalau sedang berpuasa dan saya menyentuh istri saya. Maka Nabi tidak bisa menjawab, Nabi diam. Kemudian itulah yang menyebabkan nanti jadi sebab turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 187. Apa bunyinya? Uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Uhilla, dihalalkan bagi kalian pada malam hari rafas antara suami dan istri, karena istri itu merupakan pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Maka turunlah ayat itu dan ayat itu disampaikan kepada Umar bin Khattab. Maka semenjak itu kaum muslimin walaupun sudah tertidur ba'da isya, maka dia tetap boleh makan dan minum termasuk menyentuh istrinya sampai pagi hari waktu masuknya imsak. Nah, inilah yang berlaku hingga hari ini. Begitulah sejarah daripada berlakunya awal-awal puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudal linnas, adalah petunjuk bagi manusia. Nah, kalau kita mengaku orang yang beriman, maka petunjuknya adalah Al-Qur'an. Saking pentingnya petunjuk ini sampai kita di dalam kehidupan kita kurang lebih senantiasa Allah mengajarkan kepada kita ada satu doa yang sangat penting yang kita baca kurang lebih 17 kali sehari semalam, itu kalau yang wajib saja, belum ditambah yang sunnah. Apa itu Ustaz? Senantiasa kita diajarkan oleh Allah dengan membacakan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Menunjukkan apa? Saking pentingnya petunjuk kepada jalan yang lurus sampai Allah mengajarkan kita untuk membacanya minimal 17 kali sehari semalam. Pertanyaannya bagi kita, di manakah kita mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus yang kita minta itu? Maka jawabannya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 185 tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Maka yang kita minta 17 kali sehari semalam itu ada di dalam Al-Qur'an. Di sanalah petunjuk itu kita dapatkan. Oleh karena itu, karena ini bulan Ramadan, bulannya Al-Qur'an, oleh karena itu mari kita baca Al-Qur'anul Karim ini. Mudah-mudahan Qur'an ini nanti akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir kelak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang kelak di hari kiamat akan bersama dengan sesuatu yang dia cintai. Maka kalau kita mencintai Al-Qur'an, maka insya Allah nanti di hari akhirat Allah akan membangkitkan kita bersama Al-Qur'an. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, maka insya Allah kelak di hari akhirat juga Allah akan membangkitkan kita bersama Nabi Muhammad. Begitu juga kalau kita cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, maka insya Allah kelak di hari akhirat Allah akan membangkitkan kita bersama dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita membaca Al-Qur'an ini, tetapi jangan cuma hanya dibaca bahasa Arabnya. Memang benar kalau dibaca bahasa Arabnya itu berpahala, tetapi tidak akan menjadi petunjuk bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu isinya. Oleh karena itu baca jugalah terjemahannya. Belilah Al-Qur'an yang berterjemah. Supaya apa? Supaya Quran itu menjadi iktibar bagi kita, supaya menjadi petunjuk. Setelah kita pahami isinya kemudian kita amalkan. Begitu seharusnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena membaca Al-Qur'an hukumnya adalah apa? Hukum membaca Al-Qur'an Bapak Ibu? Membaca Al-Qur'an hukumnya sunnah. Apa hukumnya? Sunnah. Membaca Quran hukumnya sunnah, sementara mengamalkan isinya adalah wajib. Oleh karena itu jangan terbalik-balik. Jangan nanti Bapak Ibu mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Qur'annya dibaca tetapi tidak
amalkan. Sementara membaca Quran hukumnya adalah sunnah, termasuk menghafalkannya hukumnya adalah sunnah. Seberapa banyak pun Bapak Ibu hafal Quran, walaupun ada di antara kita yang hafal 30 juz, itu hukumnya tetap sunnah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berubah. Bahwa piapil konang udah Al-Qur'an itu 30 juz, lek sunnah deh hukum ini di mata Allah. Tetapi mengamalkan isinya adalah wajib. Jangan sampai terbalik-balik Bapak Ibu ya. Adong dia laki karejone na sunnah tinggal konya na wajib. Ama contoh Ustaz. Tahajudnya na ada tinggal. Tahajud terus tapi tidak pernah sholat subuh. Bagaimana itu? Berarti mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Begitu juga ibu-ibu kan? Jangan sampai terbalik-balik. Berbakti kepada suami itu wajib. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Makanya ibu-ibu kalau mau puasa Senin Kamis minta izin pada suami. Kenapa? Karena puasa Senin Kamis sunnah. Sementara berbakti kepada suami hukumnya wajib. Jangan sampai gara-gara ibu-ibu mau mengamalkan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berilmu sebelum beramal. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini. Dan insyaallah mudah-mudahan setelah selesai daripada Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Al-Fakir. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.